Angkatan Udara Kerajaan Kanada belum lama ini berkunjung ke Jakarta dengan pesawat pengintai CP-140 Aurora yang mendarat di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kunjungan ini adalah bagian dari strategi Indo-Pasifik Kanada. Indonesia dipandang sebagai salah satu mitra penting Kanada di kawasan Pasifik. Angkatan Udara Kerajaan Kanada belum lama ini melakukan kunjungan ke Jakarta dengan pesawat pengintai CP-140 Aurora beserta kru. Kunjungan ini mempertegas komitmen Kanada untuk melaksanakan strategi Indo-Pasifik yang resmi diluncurkan pada 27 November 2022. Investasi baru Kanada yang signifikan melalui strategi Indo-Pasifik menjadikan kehadiran militernya semakin meningkat. Last year, Canada unveiled its Indo-Pacific Strategy, which is a 5-year whole-of-society initiative to reinforce and expand our engagement in this vital, dynamic, and rapidly evolving region of the world. This strategy is backed as well by a $2.3 billion investment in new funding to be utilized within the region. Canada is committed to reinforce our military presence in the Indo-Pacific to enhance our defense and security relationships with key partners. Sementara CP-140 Aurora adalah pesawat patroli jarak jauh yang digunakan untuk berbagai jenis misi di darat dan perairan. Mayor Scott McDonald, Komandan Penerbangan Operasi Skuadron Patroli Jarak Jauh 407 dan awak udara RCIF CP-140 mengaku pesawat CP-140 Aurora memang bukan jenis keluaran terbaru. Pesawat dengan baling-baling ini telah menempuh perjalanan dari mulai British Columbia, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Setelahnya, pesawat ini akan kembali ke Kanada. What makes it special is it's a 4-engine turboprop airplane. So it's designed specifically for our anti-submarine warfare. It's thin, it's sleek, it's fast, and we have direct power. So as soon as we want to go somewhere, we can add the power and off we go. So it is a very purposely built airplane for a specific role. We've adapted it to do multi-role function, but generally it's been around for a long time and it does a very good job at what it does. CP-140 Aurora mendukung berbagai peran, termasuk manajemen operasi, intelijen maritim dan darat, pengawasan dan pengintaian, peperangan anti kapal selam dan anti permukaan, koordinasi serangan, serta pencarian dan penyelamatan. Hal ini juga dapat membantu lembaga pemerintah lain seperti memerangi penangkapan ikan ilegal, polusi, dan perdagangan narkoba. Dari Jakarta, Wela Sharlita, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi kuliner. Mungkin ini bisa menjadi referensi menu makan siang Anda dan juga keluarga. Di Sukabumi, Jawa Barat ini terdapat sebuah resto yang menyuguhkan kuliner iga bakar jumbo yang dapat dinikmati sampai 3 orang. Siapa yang tak tergoda dengan iga bakar ukuran jumbo? Aromanya yang menggugah selera langsung tercium saat memasuki rumah makan di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini. Meskipun besar, namun tekstur daging iga bakar ini sangat empuk dengan campuran bumbu kaya rempah. Saat dibakar, daging iga sapi dilumuri bumbu seperti cengkeh, kapulaga, dan rempah-rempah tradisional lainnya. Sehingga rasa gurih daging sapi sangat terasa. Pelanggan juga bisa memesan aneka saus rasa original hingga pedasnya black pepper. Tak sulit untuk melepaskan daging dari tulangnya. Dipastikan perpaduan bumbu rempah dan saus pilihan yang disajikan menambah selera makan para pengunjungnya. Aku rasanya enak, terus dagingnya juga empuk, nggak alot sama sekali, terus pas dipotong juga gampang gitu, rasanya juga bumbunya apalagi meresap banget, rempah-rempahnya juga terasa. Rempah-rempah yang kita pakai itu di sini ya banyak di pasaran seperti cengkeh, kapulaga, ada biji pala juga, terus bawang merah, bawang putih seperti biasa. Khususnya iga jumbo itu pertama kita pasti presto ya.
Dari presa itu kita memastikan waktu yang tepat untuk hasil yang kita inginkan gitu. Jadi kayak kita menginginkan hasil yang pertama tuh yang paling penting harus empuk ya. Ukuran yang besar serta daging yang melimpah cukup mengenyangkan untuk 2 hingga 3 orang. Harganya dibanderol Rp150.000 saja. Namun tak perlu khawatir, rumah makan ini juga menyediakan iga bakar dalam ukuran kecil, yaitu dengan harga Rp35.000. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pinggiran sawah di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto disulap menjadi tempat nongkrong yang asik bernama Titik Nol Trawas. Sambil menyeruput kopi, pengunjung bisa menikmati udara segar dan disuguhkan dengan pemandangan sunset yang indah di antara pegunungan Penanggungan dan Gunung Welirang. Wisata kuliner Titik Nol Trawas berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Titik Nol Trawas ini memanfaatkan pinggiran areal persawahan di lereng Gunung Penanggungan. Dari kafe yang dikenal Titik Nol Trawas ini, pengunjung bisa langsung melihat puncak Gunung Penanggungan di sebelah utara dan Gunung Welirang di arah selatan. Wisata Titik Nol Trawas akan semakin ramai pada sore hari mulai pukul 3 hingga jelang petang. Pasalnya saat sore inilah pengunjung bisa menikmati sunset di antara 2 gunung tersebut. Sambil menyeruput kopi pawitra khas Gunung Penanggungan dan mencicipi berbagai kudapan hangat lainnya, menjadi penutup hari yang sempurna bersama keluarga. Karena view-nya di sini sangat bagus karena bisa melihat pemandangan 2 gunung. Itu gunung apa sih? Yang di sini Gunung Penanggungan, yang di sana Gunung Welirang. Ya karena view-nya bagus. Lihat ini gunungan. Ini gunung apa sih Mas? Gunung Penanggungan ini. Gunung Penanggungan. Terus selain itu menikmati apa saja di sini? Menikmati sunset. Di sana lihat matahari Mas. Titik Nol Trawas awalnya hanyalah warung biasa di atas sepeda motor Vespa. Namun setelah viral dan ramainya pengunjung, akhirnya dikelola secara profesional oleh para pemuda desa setempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Smeltania. Dan saya Brema Latenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.